Halo guys, bing beng bung pada bung beng beng. Jadi gue lagi di Museum Komodo Taman Mini teman-teman. Dan kita akan lihat ada binatang apa aja hari ini ya. Jadi pintu masuk kita langsung belok kiri. Di sini kita langsung disambut sama kura-kura sulcata. Ya, toh. Sulcata, hey. Nih lihat, dia pengen keluar guys. Jadi memang problem dengan tortoise kalau kandangnya bolong-bolong gini teman-teman ya. Dia pengen keluar. Jadi lebih bagus kandangnya dinding rapet. Nah, oke, sekarang kita di sini ada kura-kura Aldabra, teman-teman. Di dalamnya juga ada emis, kelihatan nggak? Emis. Jadi ini adalah kura-kura Aldabra, teman-teman. Jadi secara rata-rata ya, Aldabra itu sebenarnya yang paling gede, secara rata-rata. Oke, secara rata-rata yang namanya kura Aldabra itu lebih gede-gede dibanding kura-kura lainnya. Jadi ini salah satu tortoise paling besar di dunia. Title dia nomor 2. Karena subspesies Galapagos ada yang lebih gede dari dia. Tapi secara rata-rata Aldabra ini paling gede. Karena Galapagos subspesiesnya kan banyak ya teman-teman ya. Jadi title paling gede itu sebenarnya jatuhnya ke dia nih, ke makhluk ini. Cuman karena ada satu subspesies ada satu atau berapa gitu subspesies Galapagos yang lebih gede, akhirnya dia jadi nomor 2. Tapi secara rata-rata mereka paling gede. Oke, sekarang kita di sini punya Redfoot ya. Ini yang sebelah kiri jumbo banget ya teman-teman ya. Buset, nggak main-main ini, gede banget, udah tua ini. Di kanannya ini kayak spare deh. Kayaknya ini spare ya, gua tahu ya. Tapi yang kiri ini jumbo banget, yang kanan nggak sejumbo yang kiri guys. Gua nggak ngerti ya mana cewek mana cowok, gua nggak boleh masuk juga untuk cek-cek ya, bukan punya gua. Terus di sebelahnya kita punya Pardalis teman-teman ya, Pardalis mah standar yang begini ya. Jadi kalau mau keep outdoor kalian tahu ya setupnya begini ya. Kering, nggak usah banyak pohon ya. Waktu dia tuh lihat. Kering, nggak usah banyak pohon ya. Yang penting mereka nyaman. Yang penting ada hiding cave begini sih ya. Mereka harus bisa milih mau adem mau panas, terserah mereka gitu. Mungkin next dia bilang ada kura-kura matahari, but I don't see. Ada kura matahari sama kura Ambon di sini, tapi gua nggak lihat matahari, gue cuma lihat Ambon nih. Ambon itu malah apa itu, Brazil atau apa itu? Hah? Kayak Brazil tua deh itu. Ini juga kura Ambon. Mana lagi nih? Itu kura Ambon lagi tuh. Jadi ini kandang Aldabra yang tadi tuh isinya juga banyak guys. Apa? Itu kan si Aldabranya. Nah di sini kita punya banyak biuku kecil-kecil teman-teman. Nggak kecil sih, sedang ini. Ya ini satwa dilindungi teman-teman, dan termasuk yang sebenarnya udah bisa di-CB teman-teman. Cuma ini karena mereka lagi ada kendala, jadinya biuku-biuku ini nonaktif lah bahasanya. Ya. Dan mereka fine-fine aja di sini. No problemo ya. Jadi ini kandang Aldabra sama biuku ini dikelilingi oleh kandang si Redfoot, Pardalis, sama tadi yang katanya matahari tapi isinya Ambon. Gitu. Nah lanjut kita ke sini. Di sini kita ada ya standar lah untuk di display ya, ada AST gede ya. Wah lihat, jagoan lagi nunggu makanan. Terus kita di sini ada leher panjang. Katanya parkeri tapi gua nggak tahu ini. Dalam sini mana dia makhluknya? Mana makhluknya nggak kelihatan? Ah ini. Nah, tuh dia kelihatan nggak? Ya ampun gelapnya, ya ampun buram, ya pantulan cahayanya tidak bersahabat nih teman-teman. Tapi pokoknya dia inilah, gua nggak tahu juga ini parkeri apa si Ben Rocky ya. Cuma mereka bilang parkeri, ya udahlah, kita take it sebagai parkeri aja ya. Kayaknya sih iya sih. Maybe I don't know ya. Nggak kelihatan, nggak jelas banget kelihatan, jadi gua nggak tahu. Tapi corak di kepalanya nggak ada sih. Oke, ke sebelahnya standar lagi untuk display kita punya CST. Mana sih? Kelihatan nggak? Ya pokoknya dia di bawah kayu situlah. Kelihatan nggak? Ini sih samar-samar kelihatan. Ah nggak kelihatan. Nggak bersahabat pantulannya guys. Pokoknya ini ada CST ya. Mereka juga ada herpetofauna dunia ini ya. Ini tempat main bocil ya. Nih lu bisa main apa kayak gini nih. Main jembatan tali, bisa manjat-manjat, bisa main ayunan. Terus ya itu ya. Ini aku dan makananku gitu kan. Misalnya Ambon box turtle. Makanannya udang, sayur gitu kan. Misalnya earless monitor, makannya ikan gitu kan.
Ya ini lumayan lah buat edukasi anak-anak ya. Damn guys, keren banget ya buaya dalam air gini ya. Cuma nggak kelihatan nih, kita di balik wire ya. Cakep. Ini apa sih? Oh, poro albino guys, pantas warnanya cerah banget. Gue udah curiga tadi matanya rada beda, warnanya nggak hitam. Ini albino guys. Mantap guys. Damn, ini ada sinyulong teman-teman ya. Ini bahasa kerennya gharial. Kalian bisa lihat, nggak tahu deh, ini ikan ngalangin, kamu narsis banget ikan. Nih kalian bisa lihat, nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak. Pokoknya ini si buaya sinyulong ini lagi tiduran, terus lagi nyantai gitu, chill underwater. Terus ada ikan-ikan ini bersihin dia nih. Kulit mati, lumut, dan lain-lain gitu loh. Ini salah satu bentuk simbiosis di dunia hewan gitu teman-teman ya. Oh ini gede banget bro. Buset bro, ini nggak. Gue sih kalau diserang gini gue nggak bakal bertahan guys. Jujur aja ngomong. Nggak survive gue guys diserang makhluk segede gini. Lenyap langsung dari muka bumi. Check out dari kehidupan. Nah, dan sudah jelas di Museum Komodo ini pastinya ada komodo ya teman-teman. Lihat komodo lagi basking ya. Jadi ketika reptil basking dia akan melebarkan badannya selebar-lebarnya kayak gini ya contohnya ya. Jadi dia melebarin itu fungsinya supaya memperluas permukaan tubuhnya dan bisa menyerap panas matahari lebih efisien lah. Ya, jadi komodo ini tuh namanya masih Varanus teman-teman. Kenapa Varanus? Karena dia masih satu keluarga sama biawak-biawakan gitu. Jadi kayak masih satu keluarga sama biawak kali, biawak begini, biawak begitu gitu kan. Masih satu keluarga sama Varanus salvator. Tapi untuk title Varanus, komodo ini masih Varanus yang paling besar lah yang ada di dunia. Ya, cakep ya warnanya ya. Nah oke, sekarang di sini kita punya salah satu spesies lokal tortoise kita ya. Jadi di Indonesia ada 2 jenis tortoise. Ada yang pertama Manuria emis dan yang kedua ini Forsteni. Kalau Forsteni ini dari Sulawesi teman-teman ya. Ini salah satu tortoise impian gua. Gua dari dulu pengen punya Forsteni tapi belum kesampaian. Jadi ini mereka ada 2 di sini ya. Gua nggak tahu ini spare atau enggak. Di kandang yang luar biasa indah ini kita punya Panana Tanimbar teman-teman. Mana nih? Nah tuh dia ya. Burem. Nah jadi gue sukanya di sini tuh kandangnya bagus-bagus teman-teman, sangat bagus, sangat cakep. Tuh dia Panana di pojokan ya, satu lagi ngumpet gak tahu kemana. Ini Panana Tanimbar. Oke, di sebelahnya ada apa nih? Oh ini pancake tortoise guys. Kebalik, Mas, kebalik tuh. Ini pancake tortoise teman-teman. Oh bisa dia bisa. Jadi pancake tortoise ini termasuk salah satu tortoise yang paling unik teman-teman karena dia gepeng ya teman-teman. Jadi dia itu kenapa gepeng karena dia tuh di alamnya hidupnya di sela-sela batu. Ini juga salah satu tortoise yang paling susah untuk di-keep di Indonesia. Gak gampang piara ini. Oh ini lagi bawa telur ya? Ini sepasang dalam sini. Satu lagi. Coba. Oh ini ada 2. Satu, ini cowoknya ya. Udah berhasil breeding berarti di sini ya? Sedang proses, semoga ya. Kita keluar anaknya nanti. Kemarin telurnya sudah kita X-ray ada. Oh, bagus. Jadi ini pancake tortoise ya, teman-teman ya. Terus nextnya, makasih Mas. Nextnya kita punya apa? Kita ada ini nih di enclosure yang bagus banget ini ya. Kita coba gedein kameranya. Nah, gila cakep banget guys. Gue pengen banget. Ini kalau punya duit kita bikin kayak gini nih guys. Tuh ya. Isinya itu DBT guys. Tuh. Kelihatan gak sih? Nggak bersahabat nih pantulannya. Sumpah asli nggak bersahabat. Mana? Tadi rame, kok tiba-tiba sepi. Tuh lihat, kelihatan gak sih? Masya Allah. Tuh makhluknya tuh, DBT-nya tuh. Susah banget nih ngumpet di pojokan gitu. Mana lagi sih? Oh tuh. Kelihatan nggak tuh? Tuh, DBT konsentrik ya teman-teman ya. Ini mah kura-kura gua, ini kura-kura Fadli. Kita punya biuku lagi. Ya, oke lah. Lanjut lagi. Oke, ini ada Melinus ya, lagi ngejar Dorianus ya teman-teman ya. Nggak tahu apa yang sedang terjadi ini. Dua-duanya biawak pohon.
Nih Melinusnya cakep nih Melinusnya nih. Kayaknya kontesan. Cakep. Itu Dorianusnya juga. Ngumpet. Ayo lari. Entah apa ini terjadi pembulian kayak teman-teman deh. Nih ya. Tuh lihat dia lari nih Dorianusnya. Ini Melinusnya juga ngejar-ngejar terus. Gue nggak tahu ini kontesan atau enggak. Biawak gue nggak terlalu pinter. Tapi gue lihat sih cakep. Kejar-kejaran tuh. Wih. Ini lagi terjadi pembulian ini teman-teman. Tuh pembulian nih. Naik ke atas weh. Nih. Mau apa nih yang terjadi? Oke, next di sini kita ada kura-kura Yuwonoi guys. Ini juga salah satu kura-kura yang tingkat stresnya tinggi dan nggak mudah piara ya teman-teman ya. Ini Yuwonoi dan di sini ada soa layar sebelahnya. Masih kecil, belum gede-gede banget, masih juve ya teman-teman ya. Oh, soa layar. Ini soa layar dan ini ada Yuwonoi. Oke, next kita pindah lagi. Ini kita udah mau kelar di depan ya teman-teman ya. Ini juga ada lagi. Nih ya. Ini apa ini? Gua nggak tahu ini. Apa sih Auffenberg? Apa sih nggak tahu gua, lupa. Bingung. Nah ini di belakang ada macam-macam, ada Beccari, ada Pesingeri, ada Prasinus. Kayaknya ini macam-macam dah isinya. Cuma gua nggak tahu semua dah. Tapi tempatnya sih bagus sih. Gue pengen nih kandang tuh begini guys yang benar sebenarnya. Ya begini nyaman buat binatang ya. Ya terus lengkap ada kolam, ada daratan, semua komplit ya. Next di sini juga ada kandang iguana. Ya ini iguana lagi shading dia. Tapi ini bukan pet gua ya, jadi gua nggak akan pegang-pegang dan jelas-jelas dikacain ya. Kalau udah dikacain gini teman-teman, artinya kalian cukup melihat saja binatang yang nggak usah berinteraksi, gitu, ngerti gak sih? Janganlah kalian timpuk batu, kalian pegang-pegang binatangnya gitu loh. Apalagi tanpa izin ya. Nah di sini ada Black Salva. Jadi teman-teman, sepengalaman gua, yang namanya Black Salva begini itu biasanya lebih galak daripada salva-salva yang biasa. Gitu. Lebih galak daripada salva Jawa atau salva Sumbawa gitu ya. Ya dia karakter mah 11-12 sama Celebensis lah. Biawak-biawak rese gitu ya teman-teman. Jadi karakternya nggak chill banget, nggak nyantai. Nggak santai-santai gitu dia. Dia lebih ke minggir lu miskin daripada santai-santai ya teman-teman. Terus di sini kita juga ada Argentine Tegu. Argentine Tegu mah nggak usah ribet lah piaranya. Sebenarnya kasih pohon satu nggak apa-apa, cuma kayak mereka available-nya begini. Mereka ini termasuk pet yang sangat bagus ya teman-teman Argentine Tegu ini. Gue rekomen banget kalian kalau pengen punya kadal-kadal gede, mending ngambil yang seperti ini gitu loh. Karena binatangnya nggak rewel, nggak ngerongrong, nggak aneh-aneh. Ya udah begini aja deh, chill, santai gitu kan. Tapi hati-hati karena Tegu ini termasuk hewan yang feeding responnya agak ekstrim ya teman-teman. Nah, gitulah. Oke, next kita pindah ke kandang. Ini juga bagus banget di kandang. Aduh, kapan ya punya kayak gini ya? Next, mana makhluknya? Ah, ini dia. Nih, kita di sini ada Salvadori. Ini termasuk biawak yang kalau sampai gigit itu, nah lihat gue dilirikin tuh. Nih ya, ini kalau biawak muka-muka begini nih, udah nggak ramah dia. Muka kayak tadi ya. Ini termasuk biawak yang kalau gigit itu nggak main-main guys. Jadi sebelum kalian mau piara Salvadori atau apa tuh pikir baik-baik ya. Karena setiap kali kalian mau mainin, mau handle itu akan labor banget, kerjaan banget lah. Next, ini udah tinggal 2 terakhir di depan ya. Di sini kita ada ini Cuban Rock Iguana, Cyclura, apa namanya? Cyclura nubilah ya, Cuban Rock Iguana ya, kayak punyanya Cam Cannon ya, Guapo sama Lola. Ya. Terus sebelahnya ada Rhino Iguana. Rhino Iguana ini mah banyak ya di Indonesia ya. Tuh lihat. Hey. Tuh ya. Ini lumayan banyak di Indonesia. Ya. Oke, jadi kita untuk di depan udah full circle teman-teman. Saatnya kita masuk ke dalam. Ayo masuk ke dalam guys. Gue pikir tadi pas gue masuk ke sini terus gue lihat, gue pikir bakal gelap banget terus susah nge-vlog guys. Nah ini mantep ya. Ini isinya Timor nih guys.
Tadi sebenarnya gue udah syuting buat reels guys. Ini Timor ya, ini nggak boleh dipiara teman-teman. Tapi kandang begini nih, aduh pengen banget guys. Gue lihat kandang-kandang di sini gue pengen tahu, pengen punya kandangnya ya. Aduh, lu kalau punya kandang begini lu mau piara apa aja bisa gitu loh. Mau ular, mau kadal, mau apa, lu akan santai-santai aja gitu loh kandangnya begini lihat. Jadi Timor, dia nyaman, aktif, sehat ya. Semua di sini binatangnya ya. Lanjut. Tuh kayak gini kan palutnya cakep nih. Tuh ini isinya earless, cuma tadi gue cari nggak ada earlessnya. Nggak tahu kemana. Kalau earless gini sukanya becek-becek gitu guys. Dia emang apa? Semi-semi hewan becek guys. Nah ini juga ada tiger salamander. Ini kocak nih, warnanya putih. Itu di dalam tuh. Albino apa gimana ini? Kayaknya albino deh. Tiger salamander ini juga salah satu hewan impian gue ya teman-teman ya. Cakep banget. Ini juga katanya ada green, apa sih ini? Rainwort tree frog. Ya, rainwort bukan Wallace ya. Cuma gue nggak tahu binatangnya di mana. Gue nggak pernah ada interaksi sama hewan yang di dalam sini, jadi gue nggak tahu gitu loh dia ada di mana gitu. Biasa sih posisinya aneh gitu guys. Ya gitulah. Next, apa ini? Poison dart. Ini dia. Itu dalam situ tuh poison dartnya. Ini termasuk yang dipegang beracun ya teman-teman ya. Bukan berbisa beracun ya, karena lu yang pegang lu yang mati, bukan lu yang digigit baru lu mati gitu. Lagi poison dart frog di sebelahnya. Cuma nggak kelihatan banget guys. Gue nggak tahu kenapa poison dart frog ini emang senengnya di bawah guys biasanya, bukan di atas-atas. Ya, gue yakin ada lagi, cuma bisa mau berapa jam nyarinya. Sebelahnya, ini ada yang cakep nih, kandangnya cakep banget ya. Nah kita punya yang namanya Quora galbinifrons. Ini masih kategori box turtle teman-teman ya. Cuma dia ini dari Vietnam. Dibilangnya flower back karena seperti kalian bisa lihat ya, ada pattern mirip-mirip bunga di punggungnya. Makanya dibilangnya flower back box turtle gitu loh. Quora galbinifrons ini cakep ini. Salah satu gue juga ya kalau ditanya gue mau atau enggak, hampir semua binatang di sini gue mau guys. Ya. Dia penasaran guys sama HP gue. Lucu ya. Ini ada satu lagi tuh tadi dalam situ tuh. Ini. Cakepan ini kayaknya ini jantannya deh yang di dalam ini. Ya kayaknya ini jantan deh, yang tadi betina. Next, coba temukan aku. Ini isinya waggler guys. Tuh, wah ini kalau kegigit busuk tangan kalian. Jadi banyak orang kegigit waggler gitu. Waggler atau apa sih itu? Ya waggler ya, kayak waggler terus habis itu udah kena terus dia sembuh gitu, tapi dia begini gitu seumur hidupnya ya. Jadi nggak main-main sama ular berbisa tuh, jangan dimainin ya guys, bukan mainan mereka. Kita ada ular welang di dalam sini, cuma nggak kelihatan banget dia ngumpet. Nah di sini sekarang kita ada keluarga insul-insulan guys ya. Kayak mereka cuma ada dua ya. Kayak ini nih yellow insul. Kayak ini kita ada yellow insul di sini. Mana kepalanya sih? Oh tuh dia. Yellow insul sama ada permisi ya, sama ada blue insul teman-teman. Ini juga masih kategori viper-viperan ya. Gigit, busuk, nggak lucu guys. Ini bukan ular buat sembarangan ya. Kalian kalau mau piara ini ya silahkan, tapi harus ekstra hati-hati. Nggak sampai jingkrak-jingkrak nyerang sih guys ular kayak ginian nih. Cuma kalau sampai kena gigit rese banget aja gitu loh. Next, kita ada king ya. King cobra, tuh dia. Ini ya king cobra mah sudah ketahuan ya, raja dari segala ular ya. King cobra. Kenapa dibilang king? Pokoknya ular yang namanya king cobra, king snake, king koros. Kalau ada kingnya gitu artinya dia makan ular lain guys. Semi kanibal lah. Jadi mereka dibilang king karena mereka adalah ular yang memakan ular jenis lain gitu. Kayak king cobra ini kan terkenal, kalau lu piara king cobra lu harus kasih makan piton, kasih makan ular apa gitu. Sama kayak Mexican black king snake atau king koros, itu mereka termasuk ular-ular yang makan ular lain gitu loh. Ya salah satu king yang paling terkenal ya ini king cobra nih teman-teman.
Cuma ini masih kecil ya. Belum gede-gede banget. Oke, next kita akan ke tengah. Kita akan ngambil momen satu berapa menit untuk menikmati keindahan ini ya teman-teman ya. Ini yang gue mau guys. Gue mau punya tempat seperti ini guys. This is what I want gitu loh. Cuma tercapainya kapan kita belum tahu ya. Oke, kita langsung muter aja. Pertama kita lihat yang ini ya. Bagus ya. Cakep ya palutnya ya. Ini isinya apa ini isinya? Sanca pohon hijau utara. Oh, GTP. Ini GTP nih. Oh, ya. Dengan posisi istirahat kasnya ya GTP ya. Dia lagi melingkar. Kasnya begini ya GTP ya. Bagus ya. Binatang apapun kalau kandangnya begini bagus ya teman-teman ya. Lanjut kita ke sebelahnya. Nah, cakep nih. Aduh, kamu indah sekali. Ini namanya Diamondback albino rattlesnake teman-teman. Cakep banget, cantiknya ular ini. Wih. Jadi dia itu kalau ekornya ini nanti kertek-kertek gitu untuk apa? Ngasih tahu, gue ada di sini loh. Lu macam-macam gue gigit gitu kan. Terus lu kena gigit, terus lu sakit pala. Habis sakit pala lu masuk rumah sakit, terus lu mati teman-teman. Sekali lagi kalau mau piara ular berbisa silahkan. Tapi pikir panjang ya teman-teman, jangan asal piara. Kalau nggak lu mati konyol guys. Lanjut. Ini apa ini sih? Oh, ini Razorback. Tuh. Razorback. Bagus banget ya. Kalau binatang apapun kalau kandangnya bagus tuh dia jadi bagus juga gitu. Mau binatang murah, binatang mahal, kalau kandangnya bagus tuh akan terlihat bagus dia. Next. Kita punya apa ini? Similis ya. Similis ya guys, bukan sipilis. Similis iguana. Lanjut. Nah, ini nih. Iya, lucu ini. Apa nih? Kita lihat apa? Palut yang paling gede yang ada di tempat ini ya, teman-teman ya. Wah, gue pengen banget. Ini yang gue mau guys. Ini yang gue pengen punya gitu. Oke, kita lihat. Kita underwater view. Wah, lihat. Gila, keren banget guys. Lu punya palut begini, lu piara moncong babi begini. Wah, cakep banget. Lihat dia terbang guys. Beneran terbang guys. Wih, itu ada satu lagi. Wih. Cakep banget kan? Tuh, lihat. Kayak gini. Masa lu nggak mau sih punya beginian di rumah lu guys? Mau dong. Masa nggak mau? Cakep banget. Cakep banget. Next, sebelah kanan. Di sebelah kanan ada yellow anaconda. Mana makhluknya yellow anaconda? Oh, nggak ada di sini. Ini apa? Nah, ini yellow anaconda, guys. Nah, ini sebelahnya nih yellow anaconda nih. Jadi anaconda itu ada dua jenis ya, ada green sama yellow ya. Ada juga yang hybridnya. Jadi green yellow dikawin silang jadilah hybrid anaconda yellow and green. Tuh kan? Begitu. Oh enggak, ini waggler nih guys isinya. Gue pikir kosong ya sebelah tadi. Nih waggler isinya. Loh, ini waggler. Berarti yang tadi di situ apa dong? Ya sama kali, cuma lebih bagus. Gue nggak tahu yang tadi apa, yang jelas ini waggler yang gue tahu ya. Gitu tuh kawan-kawan. Ini waggler. Terus sebelahnya tadi yellow anaconda. Next. Ini kandang yang hampir terakhir ya. Tokek rakus. Wah, susah nyarinya di kayu begini mah. Decoforax. Four-clawed gecko. Mana? Wah, ini mah setengah mati nyarinya, guys. Oh, ini ada nih. Tuh. Ini namanya tokek rakus, guys. Baru tahu ada namanya tokek rakus. Ya. Ini dia binatangnya ya. Ngumpet. Bener kan gue bilang susah setengah mati nyarinya? Lanjut, next, terakhir. Oke, ini kandang terakhir teman-teman ya. Isinya reticulatus jumbo. Ada retic normal sama retic tiger guys.
Ya udah teman-teman, jadi sekian vlognya ya. Jadi ini gue lagi di Museum Komodo, Taman Mini Indonesia. Jadi buat kalian yang pengen lihat binatang, silahkan gas datang ke sini langsung ya teman-teman ya. Tempatnya asik, seru, bagus-bagus semua. Binatangnya bagus, kandangnya bagus. Referensi yang sangat bagus buat kita semua ya. Kalau mau bikin kandang hewan dan mau piara hewan, caranya itu yang benar begini. Jadi ya oke lah, paling sekian aja videonya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.